saya ngelihat kita paham ya. Ya. Top 20, top 100 richest gitu, orang terkaya yang Forbes ya. Mau dunia, mau yang negara manapun itu dominasinya non-muslim itu. Iya, benar banget. Termasuk di Indonesia. Ya, apalagi di Indonesia tuh. Benar. Kok bisa begitu apa ya? Apa yang terjadi gitu? Nah, kita udah bahas tentang masalah internal. Nah, sekarang kita bahas lagi kayak masalah eksternal kayak tadi. Iya, balik lagi kita. Secara internal, nggak ada yang memungkiri bahwasanya sepertinya orang-orang di luar Islam punya etos kerja yang lebih bagus daripada orang Muslim. Bukan ada sesuatu, kalau yang Muslim itu segini aja, nggak terlalu harus mengejar dunia. Betul. Bukan begitu. Nah, itu etos kerja tuh, termasuk kan tadi yang kita bahas internal. Tapi yang kedua, ada juga sebenarnya pengaruh yang sangat besar daripada pemerintah sebenarnya. Oke. Contoh misalnya yang paling nyata ya, yang aku sering bilang, yang terpampang di akte kelahiran kita. Akte kelahiran kita tuh dibagi loh. Misalnya contoh, kalau misalnya Mas Helmi, aku yakin akte kelahirannya beda dengan aku. Karena akte kelahiran dulu ketika di zaman Belanda itu dibagi 3. Yang pertama adalah Europanen, orang-orang Eropa. Yang kedua adalah Vreemde Oosterlingen, itu adalah orang-orang Arab, India, Cina. Dan seterusnya. Yang paling bawah itu adalah Inlander. Inlander pribumi. Dan pribumi dibagi lagi, ada pribumi Kristen, ada pribumi Muslim. Nah, aku nggak tahu nih, kalau misalnya Mas Helmi sama, berarti kita kayaknya Vreemde Oosterlingen nih kayaknya. Mungkin Cina sama-sama. Tapi kemungkinan besar Mas Helmi nanti lihat, coba nanti aku lupa, kalau nggak STBLD 1930 atau 1945 aku lupa. Stadsblad STBLD itu adalah akte kelahiran menunjukkan status kita. Dan itu menentukan dia boleh sekolah atau enggak. Itu menentukan dia boleh dapat akses kemana. Nah, ini penting banget di zaman dulu. Makanya orang-orang Cina lebih mudah mengakses kekayaan daripada orang-orang pribumi. Itu udah diatur dari dulu. Karena secara pendidikan dapat lebih tinggi. Benar. Dan secara, jangankan, jadi itu bukan akses pendidikan. Masuk restoran itu bisa jadi pakai STBLD. Masuk pemerintahan pakai STBLD. Sekolah boleh pakai STBLD. Nah, makanya dulu ketika melihat semua ini, aku dapat beberapa data bahwa saya Khalifah Abdul Hamid atau Khalifah Turki itu memerintahkan kepada Sultan di Mataram untuk mengirimkan utusan untuk membahas tentang pembuatan sekolah nir penjajah. Yang akhirnya jadi Muhammadiyah kan 1912. Nah, itu akhirnya dari ide daripada Kesultanan Turki. Lalu diundanglah abdi dalam dari Jogja, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan kan gitu. Ya. Nah, maka memberikan pendidikan. Dari situ kita bisa pendidikan tanpa melihat STBLD kan gitu. Padahal dulu STBLD itu menentukan semua tuh hampir tuh. Nah, itu menurutku sih itu pengaruhnya besar sih.